Maksudnya huruf vokal ini huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian dalam kata untuk huruf vokal: posisi awal, posisi tengah, posisi akhir. Nah, huruf vokal itu maksudnya A yang disamakan dengan posisi awal itu api, posisi tengahnya padi, dan posisi akhirnya lusa. Enak, petak, sore. Nah, selanjutnya huruf konsonan. Yang dimaksud dengan huruf konsonan ini yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, I, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan ini: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M. Posisi awalnya bahasa, posisi tengahnya sebut, dan posisi akhir adab. Nah, berikutnya huruf diftong. Ini maksud huruf diftong ini yaitu di dalam bahasa pemakaiannya itu terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, E, dan OAU. Untuk pemakaian dalam kata huruf diftong ini, contohnya I, posisi awalnya itu aderon, posisi tengahnya balarung, dan akhirnya pandai. Berikutnya gabungan huruf konsonannya. Maksudnya gabungan huruf konsonan ini yaitu gabungan huruf konsonan KH, NG, NI, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata gabungan huruf konsonan itu KA, posisi awalnya itu khusus, dan posisi tengahnya akhir, dan posisi akhirnya tarif. Berikutnya huruf kapital. Maksudnya huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzam. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan mudar. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak lari, seperti bini, binti, buruk, dan faid, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdul Rahmat bin Zaini. Huruf kapital ini dipakai pada awal kalimat dalam petikannya langsung, misalnya adik bertanya kapan kita pulang. Huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan satu Kristen. Berikutnya huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka, misalnya saya sudah membaca buku salah satu asuhan karangan Abu Noel Moyes. Yang berikutnya, yang terakhir, huruf tebal. Nah, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, misalnya huruf TH seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Contoh keduanya, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagaimana karangan seperti judul buku, bab, atau suku. Di sini saya akan membahas materi
materi keduanya itu kaidah kata atau konsep dasar kata. Nah, kaidah kata atau konsep dasar ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kaidah kata atau konsep dasarnya kata, yaitu kaidah itu pedoman, patokan atau aturan yang telah dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kaidah kata ini meliputi beberapa sifat, yaitu satu, yang pertama penggabungan kata, yang kedua penulisan kata ganti, yang ketiga kata turunan, dan yang terakhir serta singkatan dan akronim. Kata merupakan alat penyalur gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata dijalin satu melalui penggabungan dalam suatu konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah instruksi atau kalimat yang ada dalam suatu bahasa. Nah, setiap rangkaian kata hendaknya mengandung makna yang tersirat agar orang lain lebih memahami maksudnya. Dengan cara ini maka akan tercipta komunikasi dua arah yang baik dan harmonis. Nah, gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Contohnya orang tua, ibu kota, sepak bola. Yang kedua, kata ganti. Kata ganti ini adalah sejenis antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Penggabungan kata termasuk istilah khusus tulis terpisah. Contohnya ibu kota. Ku kaumu, contohnya ku kaumu dan engkau. Ketidakjujuran tidak kusukai. Ketidakjujuran tidak aku sukai. Aku tahu buku itu milik. Dan yang ketiga, kata turunan. Bentuk dasar yang berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran kata-kata ini ditulis serangkai. Contohnya tidak adil tambah K datar AN yang jika digabungkan menjadi ketidakadilan. Singkatan dan akronim. Singkatan nama, orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Yang contohnya dokter, profesor, dan lain-lain. Akronim adalah singkatan yang terdiri atas gabungan huruf awal, gabungan suku kata, contohnya SIM, Bapenas, ABRI, dan lain-lainnya. Nah, bagian B-nya pembentukan kata. Pembentukan katanya terdiri menjadi dua bagian, yaitu pembentukan kata imbuhan. Maksudnya kata berimbuhan ini yaitu kata yang telah mengalami proses pengimbuhan. Nah, yang dimaksud imbuhan ini adalah satuan bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Imbuhan ini juga dibagi dalam 4 jenis, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Maksudnya prefiks ini adalah imbuhan yang dikatakan dalam bentuk dasar. Contohnya kepada, kedua, dan lain-lain. Infiks maksudnya infiks adalah imbuhan yang dikatakan dengan bentuk dasar. Contoh geletar, telunjuk. Sufiks ini dapat diartikan yang dengan dikatakan di belakang bentuk dasar. Contohnya tanamkan, bacakan. Konfiks ini yaitu imbuhan yang diletakkan di depan belakang bentuk dasar secara bersamaan. Contohnya kesatuan, kebetulan.
Yang kedua, kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses perulangan baik sebagian ataupun seluruhnya dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Kata ulang ini mempunyai beberapa makna, di antaranya makna banyak tak tertentu. Contoh makna tak tertentu ini peraturan-peraturan menteri-menteri, orang-orang, negara-negara, dan lain-lain. Adapun juga kata ulang yang bermakna banyak dan bermacam-macam. Contohnya dedaunan, bibit-bibitan, lauk pauk, buah-buahan, dan lain-lain. Mana kata ulang lainnya menyerupai dan bermacam-macam. Contohnya mobil-mobilan, robot-robotan, rumah-rumahan. Sekian dan terima kasih.